Pemirsa Asana, banyak orang yang berpikir perceraian merupakan jalan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak bisa bersatu lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal, tidaklah demikian. Seringkali, masalah yang menyebabkan suami istri bercerai justru berbuntut panjang hingga proses perceraian telah selesai. Hal ini berimbas pada hak asuh anak mereka. Masing-masing saling memperebutkan hak asuh atas anak, hingga akhirnya salah satu dari mereka tidak mengizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Permasalahan yang belum tuntas dan rasa posesif yang berlebihan. Takut suatu saat anak akan direbut menjadi salah satu penyebabnya. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur masalah hak asuh anak bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai? Tergantung ya, kalau ya itu kan seorang ibu ya, kalau ibunya baik, mendidiknya semua itu kan di bawah umur kan itu ya hak ibu ya. Yang aku tahu sih mungkin kalau misalkan anaknya mungkin masih baby ya mungkin ya kan ada ketentuan gitu kan kalau hak asuhnya masih sama ibunya ya. Yang aku tahu sih, yang aku tahu gitu. Tapi kalau misalkan memang dia sudah di batas umur yang sudah bisa memilih sendiri, mungkin nanti ya balik lagi ke anaknya gitu. Dia milih sama siapa, sama papanya apa sama mamanya gitu. Tapi kalau masih kayak bayi gitu sampai umur berapa tahun gitu kayaknya masih hak asuh itu masih sama ibunya. Lebih baik ke mamanya sih sebetulnya. Kalau laki-laki kan emang harus bekerja sebetulnya, cari uang, dan haknya anak tuh pasti ada dan wajib hukumnya bapaknya harus membiayai seperti itu. Kalau pisah itu cerai itu sebetulnya sama masih menjadi keluarga utuh sama aja sebetulnya posisinya. Jatuhnya laki-laki juga akan tetap membiayai sang anaknya seperti itu. Idealnya bapak ibu tuh tetap menjadi orang tua gitu. Jadi tetap kerjasama ya walaupun bercerai tapi ya idealnya kan bapak ibu tetap kerjasama. Cuman ya karena secara hukum aja harus ada kejelasan buat si anak di mana. Tapi intinya kalau buat saya mau di bapak mau di ibu idealnya adalah peran orang tua itu tidak berubah gitu. Jangan jadi rebutan itu aja. Menurut aku sih ke tangan ibunya ya. Kenapa gitu? Soalnya kayak ibu lebih tahu aja menurut aku. Untuk anak kayak lebih klop anak ke ibu kayaknya. Dan kebanyakan juga pasti anak ke ibu. Dan bapaknya juga pasti ya udahlah ke ibu aja. Maksudnya bapaknya kayak juga ngerti pasti nih anak lebih butuh ibunya daripada bapaknya. Oke, saya awali dengan saya sejujurnya nggak tahu apa-apa soal pernikahan dan punya anak ya. Mohon maaf nih, masih jauh banget kita ya, jadi nggak ngerti tuh urusan rumah tangga dan lain-lain. Tapi dari pengalaman selama ini yang saya tahu bahwa memang untuk anak-anak yang di bawah umur itu ke ibu yang saya tahu dari selama ini berita-berita yang saya bawain juga dari apa yang saya dengar dari pengalaman keluarga saya biasanya gitu. Setelah anak ini nanti dewasa baru kemudian diberikan kesempatan untuk memilih, kecuali ini yang secara hukum ya, secara hukum negara kita nih, kecuali memang ada hal-hal yang memberatkan sang ibu baru kemudian sang ayah yang diberikan hak asuh. Itu yang saya tahu. Masalah hak asuh anak atau yang disebut dengan al-hadonah bagi suami istri yang bercerai sudah diatur dalam syariat agama. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika suami istri mengalami perceraian, meninggalkan anak yang masih kecil atau cacat, maka yang paling berhak menerima hak asuh adalah ibunya. Sebab ibu adalah orang yang paling dekat kepadanya dan tidak ada yang bisa menyamai kasih sayangnya, tidak ada yang bisa menyamai kedekatannya selain bapaknya. Ibnu Taimiyah juga menegaskan alasan mengapa ibu yang lebih berhak mengasuh anaknya, karena ibu lebih baik daripada ayah si anak. Jalinan ikatan ibu dengan anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang semestinya mengasuh seorang anak yang belum dewasa. Namun pada kenyataannya banyak kasus perceraian yang meninggalkan seorang anak masih kecil, hak asuhnya diambil alih sang ayah. Bahkan tak sedikit pula, seorang ibu justru tidak diberi akses untuk bertemu sang anak karena sang ibu dinilai tidak pantas. Bagaimana jika demikian? Seorang ayah tidak boleh melarang sang ibu bertemu anak kandungnya sendiri setelah perceraian mereka. Perlu diketahui, boleh saja seorang ayah melarang sang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak jika sang ibu dalam kondisi berikut.
Pertama, jika sang ibu seorang fasik, suka bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan jika seorang anak hidup bersamanya, mengakibatkan anak terbawa pengaruh negatif dari kebiasaan yang sering ia lakukan. Hak asuh ibu juga gugur jika ia non-muslimah. Hak asuh ibu juga bisa gugur jika sang ibu menikah lagi, maka sang ayah boleh mengambil alih hak asuh anaknya. Tapi jika sang ibu menikah dengan keluarga dekat mantan suaminya, maka hak asuh ibu terhadap anaknya tetap dibenarkan. Namun jika semua kondisi itu sudah tidak ada, misalkan wanita yang fasik sudah bertaubat, yang kafir sudah kembali ke Islam, dan yang sudah menikah lagi sudah kembali bercerai, maka seorang ibu boleh memegang hak asuh anaknya kembali. Perebutan hak asuh anak akibat suami istri bercerai juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr menuturkan bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku." Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwasannya ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia sungguh telah bermanfaat bagiku. Dan ialah yang memberikan aku minum dari sumur Inabah." Lalu suaminya pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu dan ini ibumu. Pilihlah di antara keduanya yang kamu mau." Ia mengambil tangan ibunya yang kemudian pergi dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Wallahu a'lam bishawab.